Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-52. Iya Ning, katanya kowe menantunya. Tapi, kok ibu koyok kenal yo Ning? Kenal gimana? Iyo, koyok mirip mertuamu. Apa? Iyo Ning, mirip Bu Niken, ibu mertuamu dulu. Tapi, Niken lemu, iki kurus temen. Iya Ning, mirip Bu Niken, ibu mertuamu. Tapi, Niken gemuk, ini kurus banget. Enggak mungkinlah ibu itu ke sini Bu. Tapi, coba aku lihat ya. Penasaran. Aku percepat menumbuk ramuan obat Mas Elang. Ku taruh di sebuah mangkuk. Lalu ku minta ibu yang mengantarnya ke halaman belakang. Ku dapati seorang wanita sepuh tengah berdiri di depan warung. Pakaiannya lusuh dan kumal. Sebuah selendang membungkus separuh kepalanya. Selendang yang awalnya ku yakin berwarna putih kini entah apa warnanya. Benar kata ibu. Tubuhnya teramat kurus. Sepertinya hanya tinggal kulit membungkus tulang. Dan forum wajahnya mirip sekali dengan ibu mertuaku. Mata cekung itu memindai penampilanku. Keningnya mengernyit kencang. Kedua alisnya yang sudah berwarna putih itu pun saling menaut. Bibirnya setengah terbuka, seolah hendak berbicara tetapi ragu meneruskannya. Sejenak kemudian saat aku sudah begitu dekat dengannya, tatapannya berubah redup. Tak pikir bening. Rupakne bukan. Gumamnya lalu berbalik. Bude Asih. Panggilku masih tak percaya. Dia adalah kakak kandung Bu Niken ibu mertuaku. Bude Asih adalah gadis tua. Hingga usia senja tak juga berumah tangga. Terakhir kami bertemu setahun yang lalu. Waktu itu badannya masih berisi. Entah bagaimana ceritanya aku tak pernah tahu. Bude Asih tiba-tiba pergi dari rumah itu. Rumah peninggalan orang tua mereka. Itu yang aku tahu. Kupindai penampilan wanita sepuh itu. Seingatku dulu dia tak seperti ini. Kenapa dia bisa berubah begini drastis? Apa yang terjadi? Lalu, kenapa dia langsung hendak pergi setelah melihatku? Bude, tunggu. Panggilku lebih kencang. Tapi dia seolah tak mendengar. Ku percepat langkah untuk mengejarnya. Bude, ibu ini Bude Asih kan? Bude kenapa pergi? Bude tadi mau minta kerjaan kan? Cecarku semakin bingung. Aku nyari bening. Kata orang dia sudah sukses. Wes dadi uwong sugih. Punya rumah makan besar. Laris dan terkenal. Rupakne salah uwong. Kowe bukan bening toh. Tukasnya masih sambil terus berjalan menuju gerbang. Tunggu Bude. Ku tahan langkahnya. Ku halangi jalannya dengan berdiri di hadapannya. Ku pindai wajah kurus tak berdaging itu. Kini aku semakin yakin kalau dia adalah Bude Asih. Buktinya dia menyebut namaku. Artinya dia masih ingat padaku. Tapi, setelah bertemu denganku kenapa dia tak mengenaliku? Kowe sopo? Aku mau cari bening. Mantuku yang wes sugih. Minggir. Ketusnya melepaskan peganganku. Namun tak mau ku lepas. Lepaskan tanganku. Aku mau keliling lagi. Mau cari bening. Mau cari cucu-cucuku. Niken wes mati. Sigit wes mati, Ambar wes modar, Sekar wes edan. Aku mau tinggal karo bening. Mantu kesayanganku, mantuku yang paling baik. Ndak pernah ngelawan, selalu baik karo aku. Awas kowe. Tiba-tiba dia menghentakkan tanganku dengan kencang. Aku hampir saja terjungkal. Tenaganya berubah menjadi begitu kuat. Kok bisa? Padahal tubuh kurus tak berdaging itu tampak begitu lemah. Tenaga dari mana tadi itu? Siapa dia? Ning, ibu yang sudah selesai memberi ramuan kepada Mas Elang datang menghampiriku. Bude Asih melangkah pergi. Kaki kurus tak beralas itu terus berjalan. Sementara mulutnya tak henti mengoceh. Aku goleki bening. Neng endi toh? Kowenduk. Ning, aku randuwe sopo-sopo meneh. Randuwe omah. Ning, bu aku tinggal neng endi. Ning, kowe neng endi toh? Aku mencari bening. Di mana kamu nak? Bening, aku enggak punya siapa-siapa.
Enggak punya rumah Ning. Entah aku tinggal di mana Ning. Kamu di mana sih? Mas Dayata, panggilku kencang. Pria yang sedari tadi sibuk melipat kotak-kotak kemasan untuk wadah nasi itu segera datang dengan setengah berlari. Tolong suruh Kak Runi bungkuskan nasi lalu kejar ibu tadi. Sepertinya dia kelaparan. Lalu ikuti dia. Bilang kalau bening yang sedang dicarinya itu adalah aku. Ikuti kemanapun dia pergi. Tolong bujuk agar dia mau kembali ke sini. Titahku. Mas Dayat segera melaksanakan perintahku. Loh, kenapa Ning? Apa dia beneran mertuamu? Endak toh. Cuma mirip. Endak usah diambil hati. Syukur dia sudah pergi. Kok malah kowe yang maksa dia biar balik ke sini? Protes ibu menatapku heran. Dia bude asibuk. Ibu ingatkan. Siapa yang ngelamar aku dulu ke kampung? Siapa yang mendampingin Mas Sigit saat acara akad pernikahan? Keluarga Mas Sigit tidak ada satupun yang datangkan. Buk. Tidak ada seorang pun yang peduli. Kecuali satu orang keluarga dekatnya. Ibu ingat. Loh, ibu ingat. Tapi, yang dulu itu agak gemuk. Orangnya itu bersih, terawat, dan waras. Beda karo perempuan barusan, Ning. Tapi dia beneran bude asibuk. Aku hafal betul. Cuma dia satu-satunya yang menerimaku di keluarga mereka. Dia yang menemani dan merawatku setiap aku lahiran. Dia yang jagain aku dan bayiku hingga selapan. Dari lahiran Nada sampai Bima. 6 bulan yang lalu. Aku berhutang budi sama dia, Buk. Astagfirullah. Jadi itu beneran Mbak Asih. Kok berubah banget, Ning? Ibu sampai-sampai endak kenal. Beneran Ibu Pangling. Wes, itu biar Dayat yang kejar dee. Yo. Iya, Buk. Yo wes. Biar kami yang jaga warung. Kamu temani Elang sana. Kasihan dia sendiri. Bapak mau mandi lalu sarapan. Usul ibu mengusap bahuku. Baik, Buk. Ucapku langsung berjalan memutar dari halaman samping ke halaman belakang. Mas Elang sendirian di sana. Dia tengah berjemur di halaman belakang setelah usai menjalani terapi. Kakinya sudah dibalur dengan ramuan. Lalu dibungkus dengan rapi oleh Bapak. Kata Bapak Mas Elang harus rajin berjemur sinar matahari. Itu bagus untuk tulang dan mempercepat kesembuhan. Mengendap aku berjalan menghampirinya. Aku akan memberi terapi yang berikutnya. Terapi cinta. Agar pikiranku beralih sesaat dari peristiwa barusan. Sengaja untuk mengalihkan pikiran. Kututup kedua mata pria itu dari belakang tanpa berkata sepatah pun. Kuharap dia sedikit kaget lalu menyebut namaku. Ku yakin sekali dia bisa mengenali jemariku. Namun, ternyata akulah yang kaget. Tiba-tiba dia seperti kejang-kejang. Tangannya terjulur persis seperti orang yang kesurupan. Mas Elanga, Mas, kamu kenapa? Gitu aja kok kaget sih Mas. Masa? Panikku langsung berjongkok dan menepuk-nepuk pipinya. Ketakutan melanda. Sepertinya dia punya riwayat sakit jantung. Kalau kaget langsung kejang. Astaga, aku sudah membuat kesalahan. Bagaimana ini? Aku harus memanggil ibu. Bapak tengah mandi. Ibu saja. Segera aku menegakkan tubuh. Tetapi tangan Mas Elang mengalung di leherku. Dia menarikku ke arahnya dan tanpa bertanya dia menyambar bibirku. Aku tersentak bingung. Perasaanku campur aduk. Lega luar biasa karena ternyata Mas Elang tidak kenapa-napa. Aku hanya kena perang. Niat hati hendak mengageti. Ternyata aku yang kaget sendiri. Senjata makan tuan. Sudah Mas. Takut ada yang lihat. Ucapku meloloskan diri darinya. Gimana rasanya dikagetin? Bisiknya di dekat telingaku. Belum juga melepas pelukan. Iya maaf. Lepas ya. Ucapku lembut. Kali ini ku lepas. Tapi lain kali enggak janji. Baiklah. Kakinya udah enggak bengkak. Kan Mas? Alhamdulillah. Ucapku seraya menghenyakkan tubuh di bangku kayu, tepat di sampingnya. Iya, sudah kempes sama sekali. Kata Bapak dalamnya juga sudah kembali stabil. Mudah-mudahan beberapa hari ini aku sudah bisa berdiri lagi. Sahutnya terlihat senang. Iya Mas, masa mau digendong terus? Hehehe ya. Iya, kasihan Bapak, aku seperti bayi dibuatnya. Bapak baik banget Ning. Jadi enggak tega aku kalau sampai enggak jadi nikahi kamu. Apa hubungannya? Bapak itu ikhlas ngobatin Mas Elang.
Enggak ada pamrih apa-apa. Ya, tapi aku tahu isi hatinya. Dia ingin sekali kamu hidup bahagia. Dan aku janji akan membuatmu bahagia. Begitu kakiku sembuh, kita nikah ya, Ning. Tapi, surat ceraiku belum keluar Mas. Sidang pertama kemarin meminta kami melakukan mediasi. Sidang ditunda 2 minggu. Kenapalah mesti lama-lama? Ya, pengadilan memberi kalian kesempatan untuk memikirkan sekali lagi sebelum membuat keputusan. Supaya kalian tak menyesal di kemudian hari. Keputusanku sudah bulat Mas. Aku mau pisah. Aku enggak akan pernah menyesal. Ya, aku juga mau kamu segera pisah Ning. Aku mau memiliki kamu. Tapi peraturan tak bisa dilawan. Itu sudah rambu-rambu yang harus dijalankan. Sabar ya. Sebenarnya aku yang was-was Ning. Aku takut Sigit tetap kekeh tak mau melepasmu. Dan dia belum pernah menalak kamu kan? Iya. Tapi kan sudah 2 bulan kami berpisah Mas. Selama 2 bulan itu dia tak pernah memberi aku dan anak-anak nafkah. Artinya dia sudah tak bertanggung jawab kan? Bukankah itu sudah jatuh ke talak 1, Mas? Belum Ning. Batasnya 3 bulan. Hingga sekarang ini, dia masih sah suami kamu. Hal itulah yang sangat mengganggu pikiranku. Aku takut kehilanganmu, Ning. Mas Elang meraih tanganku, membawanya ke bibir, lalu mengecupnya penuh perasaan. Misalnya sesuatu terjadi, maukah kamu tetap bertahan untukku, Ning? Lirinya dengan tatapan sendu. Ya, aku sayang sama kamu Mas. Apapun yang terjadi, aku akan bertahan untukmu. Terima kasih sayang. Lalu, bagaimana dengan Mas Lang sendiri? Bukannya kasus perceraian Mas dengan Mbak Nirmala juga belum kelar-kelar? Tanyaku mengalihkan ke masalahnya. Ya, Om Herdi tak mau lagi mengurus kasus suku. Tapi tak juga meletakkan dan berterus terang tak mau lagi. Sepertinya dia sengaja menggantungnya. Kasus gugatanku jadinya terkatung-katung. Aku juga pusing memikirkannya. Tapi, aku bisa apa? Selain menunggu. Sepertinya Om Herdi itu memang tak niat lagi mengurusnya Mas. Dia sakit hati karena Mas enggak jadi menikahi Kinanti, putrinya. Iya kan? Ya, bisa jadi. Tapi jangan khawatir Ning. Aku pasti nikahin kamu. Yang aku khawatir malah kamu yang berubah pikiran karena kondisiku. Kondisi yang mana? Kutatap mata Mas Lang serius. Seolah tak paham apa maksudnya. Padahal aku tahu pasti. Dia pasti minder lagi karena masalah kemampuannya di atas ranjang. Yang kemarin aku ceritakan itu. Sergahnya semakin serius. Yang mana? Ning. Beneran aku lupa. Yang mana sayang? Yang masalah Rana. Itu gak penting. Kalau aku sih, enggak gituan juga enggak apa-apa. Tapi dari cara Mas mencuri cium ke aku jadi ragu. Cecarku sengaja menggodanya. Ragu apa? Mas Lang mengernyit. Aku yakin kalau sebenarnya Mas Lang itu baik-baik saja. Apa perlu kita tes dulu? Beneran kamu mau dites dulu? Ayo sini. Mas Lang tiba-tiba meraih leherku dan langsung menggelitik bagian tertentu tubuhku. Enggak. Ampun. Enggak jadi ya. Teriakku sambil tertawa kegelian. Tapi Mas Lang tak mau melepasku. Ning, jadi kowe beneran bening toh? Nduk. Sontak Mas Lang melepasku. Kami menoleh ke arah pintu yang menghubungkan halaman belakang ini dengan dapur. Bude Asi sudah berdiri di sana dengan mata basah. Bude, ini beneran Bude Asi kan? Aku beneran bining. Bude. Tukasku lalu berlari menghambur ke pelukannya. Bening, tolongin Bude. Nduk, tolongin Bude. Wanita sepuh dan kurus itu menangis sesegukan. Enggak Bude, aku pasti nolongin Bude. Sebenarnya ada apa Bude? Di mana Bude selama ini? Kenapa Bude ngilang dari rumah ibu? Bude dibawa jalan-jalan karo Ambar. Sama Sekar. Jauh. Mbuh Neng Endi. Terus Bude ditinggal. Bude enggak tahu jalan pulang. Astagfirullah. Sigit iku anakku. Anak kandungku. Neng Endi saiki. Deening. Dee anakku toh. Dee anak kandungku. Bukan anak Niken. Omah iku juga omahku. Niken sama anak-anaknya cuma nompang karo aku. Bude Asi ngomong apa sih? Enggak paham aku. Sumpah.
Apa dia ngelindur ya? Atau memang dia sudah kurang waras? Jadi lupa siapa dirinya. Kok malah ngaku-ngakui Mas Sigit sebagai anak kandungnya? Ngaku-ngaku kalau rumah mertuaku adalah rumahnya. 6 bulan Bude hidup nompang-nompang karo Uwong. Bude disuruh nyuci piring di warung makan. Sambil inget-iget jalan pulang. Kamaren iku. Bude baru inget. Bude diantar ke Uwong nang kono. Tapi, kata Niken daya enda kenal karo Bude. Bude diusir koyok pengemis. Astaga Bude. Ini beneran. Ho oh ning. Bude dibilang Wong Edan. Tonggo kita pun endak ada yang kenal karo Bude. Opo iyo Bude wes berubah ning. Tapi, kowe ko iso ngenali Bude. Ibuk saja endak kenal lagi sama Bude tadi. Jangan sedih ya, Bude. Yo wes. Tapi tolong ambil kembali rumah Bude iku ya. Nduk. Iku rumahmu juga. Kowe istri Sigit toh. Iku rumah Sigit. Wes tak niat ke untukmu. Enek surat tenduk. Tak simpan rapi. Ambil ya nduk. Tapi, suamimu neng endi toh. Sigit neng endi nduk. Bude kangen. Ya sudah. Tapi tolong ambil kembali rumah Bude ya nak. Itu rumahmu juga. Kamu istri Sigit kan? Itu rumah Sigit. Sudah kuniatkan untukmu. Ada suratnya nak. Ku simpan rapi. Ambil ya nak. Tapi, suami kamu kemana? Sigit di mana? Bude kangen. Bude. Bude ngomong apa? Saya belum paham. Kowe sopo? Aku nyari Bening. Bening. Neng endi yo? Bude. Bersambung.